Terhormat Ketua Komisi serta Wakil Ketua 1 serta anggota DPR yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Pak Kapolsek, yang terhormat Pak Dan Ramil, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang terhormat kepala kampung atau kepala adat yang hadir pada saat ini, begitu juga masyarakat yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan, artinya apapun yang telah disampaikan tadi itu cukup panjang lebar, hampir tidak ada yang saya bisa masuk, Pak, karena kayaknya sudah padat. Tetapi saya sampaikan juga sedikit karena menyangkut sawit. Perlu saya sampaikan di sini, sawit ini artinya kebanyakan permasalahan banyak, terutama diundang ke DPR tidak mau hadir. Jadi kalau DPR ini bertindak, Pak, arti perwakilan dari perusahaan, ya ini perwakilan dari mana, Pak? Yang mana yang lainnya? Baik, Pak. Memang permasalahan sawit ini menyangkut plasma. Saya ini sudah pernah ikut presentasi waktu kantor camat di Silumurai. Di situ banyak kekeliruan. Masyarakat ini mendengar bahwa 20%, artinya 20% itu ya dari 100% ya 20% lah. Arti untuk masyarakat plasmanya itu. Lalu dapat 2 hektar dalam 10 hektar dapat 2 hektar. Lalu sejahtera karena ada nilai bisa dapat 5 juta 1 hektarnya, dan paling minim 2 hektar itu 5 juta lah, sejahtera lah masyarakat. Tidak ada waktu itu saya dengar bahwa menceritakan bahwa sawit ini adanya pembiayaan pupuk, pembiayaan kredit, tidak ada waktu itu, tidak rinci, sehingga masyarakat ini, ya mohon maaf kepada masyarakat yang ada, itu selalu menandatangan di kampung ini setuju, sampai camat juga setuju. Jadi dengar tadi sejahtera ini, ternyata sekarang itu sawit itu saya tidak tahu di sini berapa pendapatannya per hektar. Kalau di Jerang Dayak itu dikasih berapa? Hanya 100.000 per hektar. Sama aja. Bagaimana bisa sejahtera? Oleh sebab itu saya bilang ini kedepannya evaluasi ini. Bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera? Jadi sawit ini kalau bisa memang dievaluasi, nanti satgas ini dibawa. Karena ini tidak ada sejahteranya. Di mana keluhan itu semua bahwa dikasih hanya 100 dan ada yang ditingkatkan baru-baru ini karena ribut 150 per hektar. Di mana sejahteranya? Lebih baik tanah kita itu kita ambil kembali aja sudah. Mereka sudah sekian tahun produksi, ya sudah, dan anggap sudah mereka untung di situ kalau perlu. Jadi memang ini perlu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kedepannya ini perlu dievaluasi. Karena ini kalau tidak dievaluasi selamanya masyarakat ini susah, tidak mungkin sejahtera. Karena saya tahu persis di kampung saya di Abid itu ada bilang saya punya ada 30 hektar. Saya bilang di mana kamu tahu kamu punya 30 hektar? Ya sawitnya mengaku saya punya 30 hektar. Saya bilang suratnya mana? Surat tali asih waktu pembebasan, ya tidak ada. Saya hanya dikasih waktu itu tali asih. Jadi saya tidak tahu di mana letaknya. Saya bilang itulah kita di kampung ini. Ini mohon maaf, tapi bukan di bagian ya, mungkin di lain tempat. Ada di kampung lain ini, mulai kepala kampung dikasih honor 1,5 juta, ada yang BPK dikasih juga. Jadi mereka kepala adat dikasih, lalu mereka ini ya terus, karena mereka ada bagian, mendingan di kampung dapat sekian. Nah ini masalahnya, tapi tidak memikirkan jangka panjangnya itu, Pak. Jadi ini tolong, Pak, arti apalagi ini ada satgas, betul berita itu betul, karena permasalahan tanah ini banyak, Pak. Di Bentian ini, wilayah Bentian,
jujur saja, saya ini kan pensiun kehutanan, tahu letak-letak yang perusahaan itu salah bekerja. Pak siapa tadi yang utusan dari perusahaan? Bapak ini? Iya. Apa nama? Lupa saya. Rasmadi. Rasmadi. Nah, Pak Rasmadi itu pernah datang ke kantor saya, menanyakan di mana itu di Bentian itu ada tidak diurus oleh perusahaan. Saya tahu itu 90 hektar. Saya ini bikin BAP-nya, tapi BAP itu disimpan, tidak dilanjutkan karena waktu itu perusahaan itu mengerjakan di hutan KBK. Jadi kalau di Bentian Bapak yang tahu itu hutan KBK Pak. Jadi perusahaan tidak melanjutkan. Jadi itu terlantar Pak. Saya ini sudah buat berita acara, cuma apa akan daya, sudah diserahkan ke atas, tidak diproses. Jadi kalau ada menyatakan bahwa ada 90 hektar itu terlantar, itu masalahnya, itu di KPK. Itu Pak. Jadi saya minta, karena dalam hal ini sangat penting sekali untuk kedepannya. Selain daripada itu, menyangkut jalan ini saya bukan melebihi dari Pak Kepala Dinas, ya Dishub yang terhormat. Dalam hal ini memang ini perlu seperti komisi Pak Wakil Ketua 1 menyampaikan tadi, perlu ini kita tegaskan hari ini bahwa memang jalan kelas 3 ini harus 8 ton. Jadi harus, bukan lagi ada nego-negonya, harus. Apabila bahasanya itu sudah harus, maka mulai besok atau kapan kita melakukan ini, artinya adalah diundang pihak perusahaan. Ya saya arti yang mewakili dari perusahaan, bukan saya menyepelekan, tapi paling tidak mereka bisa menyampaikan ke pimpinannya atau pimpinan yang sekarang hadir di sini. Paling tidak mereka bisa menyampaikan bahwa ini rapat hasil hari ini, kan nanti ada kesimpulannya, penentuan rapat yang menentukan bahwa yang kelas 3, jalan kelas 3 ini yang harus pakai yang 8 ton. Dan hal ini apa yang disampaikan Komisi 1 tadi, Ketua Komisi, itu betul. Kalau ini dilakukan, kemungkinan tidak ada monopoli. Masyarakat di sini akan merasakan, karena keluhan ini banyak Pak. Keluhan banyak di mana-mana, masyarakat yang ada koperasi justru tidak jalan, perusahaan tidak pakai, ada dari luar yang masuk, atau ya yang monopoli dari wilayah Barong di sini tidak bisa masuk. Itu ada kejadian begitu. Jadi untuk ke depan koperasi ini nanti bentuknya koperasi, apapun bentuk di sini nanti harus di sini diperdayakan. Jadi kalau yang 8 ton ini saya lebih setuju itu Pak. Tapi saya mohon maaf dengan Pak Kepala Dinas Perhubungan kalau saya mendului. Jadi dalam hal ini perlu kita sama-sama dalam pertemuan ini kedepannya supaya bisa disampaikan setiap perusahaan ini, ya Bapak-bapak dari pihak perusahaan. Karena begini Pak, saya kan hadir pada saat rapat di Lamin. Kalau menurut saya ini sudah terlalu keras ngomongnya pada saat itu. Begini keras. Saya sampaikan apabila perusahaan ada yang tidak mau membantu perbaikan jalan, maka ditahan. Itu kan seperti saya yang punya kekuasaan tertinggi. Tapi karena saya ingin membantu masyarakat Bentian besar supaya jalan ini bisa bagus, bisa lancar, yang pergi berobat, yang pergi kepentingan yang ke kabupaten dan apapun kepentingannya supaya bisa lancar. Karena ini jalan ini untuk kepentingan umum betul, tapi untuk perbaikannya marilah sama-sama kita perbaiki. Kalau menunggu dari pemerintah, ya kapan turunnya? Sedangkan kita pada saat ini, kita ini sudah memerlukan jalan ini dipakai hari-hari. Jadi memang harus ada dari pihak perusahaan ada kepedulian. Selain itu, karena kembalinya saya dari rapat di sini, masalahnya apa? Saya sampai di Gunung Lantu, sebelah Gunung Lantu itu dekat warung, bilang orang warung apa namanya Pak
apa namanya batu akik di situ. Itu banyak truk yang muat 40 ton, yang panjang-panjang itu penuh. Aduh, dalam hati saya gimana perbaikan di situ di belakang itu, walaupun sudah kasih mandat dengan Pak Kapolsek dengan Pak Camat. Jadi dalam hati saya gimana kejadian itu di belakang, kejadian itu. Jadi hari ini menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Satu tadi, marilah kita satukan bagi perusahaan yang artinya memerlukan pupuk apa saja, tolong diinformasikan, jangan naik selama perbaikan jalan. Itu saja. Kalau sifat mendadak memang tidak bisa. Kenyataannya begitu. Saya pulang dari sini hari itu, sudah di tengah jalan sudah berbondong-bondong. Mereka kalau dari Segel Balikpapan tidak mungkin balik. Siapapun yang jadi supir tidak mampu kalau disuruh balik. Jadi ini program ini harus tidak juga mendadak. Kalau suruh kendaraan yang besar-besar itu jangan masuk. Jadi ini harus disepakati memang 1 minggu sebelumnya harus bisa disampaikan. Jadi jangan mendadak seperti hari itu. Jadi saya tidak juga salahkan karena pada hari itu memang mendadak sifatnya, karena kita kepingin dan tuntutan dari masyarakat juga bahwa harus jalan itu harus bagus. Jadi kita mendadak juga suruh yang mau turun-turun, yang ke atas adanya pulang ke atas, tapi pada kenyataannya yang ada muatan dari Segel Balikpapan, dari Samarinda masuk terus. Jadi di jalan itu juga, mohon maaf ini, saya lihat jalan itu Pak, bukan batu yang hitam itu tanah yang dimasukkan itu, bukan asli batu Pak. Jadi begitu diinjak hancur, kena hujan kayak bubur. Kalau menurut penglihatan saya, kalau tidak salah lihat, betul Pak. Yang mau kirim perusahaan kira-kira gimana hari itu? Apa itu batu? Siapa yang perwakilan perusahaan hari itu? Kita. Tapi yang dimasukkan di jalan itu di dalam perbaikan, saya sampaikan harus ada banyak truk untuk memperbaiki jalan itu. Jangan hanya 5 truk, 10 truk, kalau perlu 20, 30 supaya cepat selesai. Tapi kayaknya, ya saya tidak tahu lah di belakang apa memang ada pelaksanaan itu, tapi saya yakin ada Pak Kapolsek, ada pasti perbaikan. Cuma kayaknya bisa bukan batu juga masuk itu, banyak tanahnya. Jadi dalam hal ini saya ini ya sebagai wakil ketua tidak berpanjang juga lebar, artinya itu sudah banyak. Ini hanya penambahan. Jadi ini artinya ketua komisi artinya bisa artinya nanti bagaimana penyampaiannya untuk dalam pertemuan kita hari ini agar lebih baik lagi. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.